Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita bertemu lagi dengan mata kuliah Manajemen Diklat bersama saya pada topik Ahmad Haryadi pada topik analisis kebutuhan pelatihan. Adik-adik, pada analisis kebutuhan kali ini saya akan mengawali dengan satu latar belakang yang terjadi di background atau di latar belakang kehidupan desa. Kisah seorang kepala desa bersama perangkatnya yang ingin memenuhi kebutuhan bermain anak-anak di desanya. Bagaimana kisahnya berikut ini. Jadi ada proyek pengadaan ayunan, ya. Penyebabnya karena anak-anak belum punya tempat bermain, ya, secara khusus di desa itu, sehingga tujuannya dibangun atau tersedia tempat bermain yang menyenangkan, khususnya yang berbentuk ayunan. Hal ini diharapkan anak-anak nanti dampaknya tidak akan bermain jauh-jauh ke luar desa, tapi cukup di desa yang bersangkutan mereka sudah dapat menikmati kenyamanan bermain di desanya dengan disediakannya ayunan oleh pengurus desa. Sudah disediakan sebidang tanah, ya. Di tanah inilah yang diharapkan nanti akan ada tempat mainan ayunan anak-anak. Pengurus desa atau perangkat desa ini lumayan, menurut saya paling tidak lumayan bagus, ya, karena ketika mau mengadakan alat ayunan atau permainan ayunan ini, mereka telah memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh di masyarakat untuk mengusulkan, ya, bukan tokoh-tokoh masyarakat, tetapi masyarakat terpandang khususnya atau yang berpendidikan khususnya dipersilakan untuk mengusulkan rancangan ayunannya. Kakak pembina pramuka pada saat ini juga mengusulkan ayunan itu, ya, dan inilah dia gambarnya seperti yang tersedia pada layar. Sudah tentu tidak mungkin kalau cuma satu orang, ya, sebagai satu proyek. Jadi tidak mungkin kalau hanya satu penawar atau pengaju lalu kemudian diterima. Maka kemudian disediakanlah pembanding. Berikut ini pembandingnya. Nah, ini dia. Beliau seorang arsitek dan beliau telah merancang ayunan itu dengan bahan dari besi, ya. Berikutnya, nah ini seorang ahli pendidikan juga merancang juga dengan bahan yang kayaknya lebih sederhana, ya, tapi juga menarik, ya. Sehingga akhirnya perangkat desa dalam hal ini pengurus di desa itu, ya, mereka kemudian rapat dan hasil rancangan sang arsitek jadi pemenang tender. Tidak ada masalah, tidak ada gejolak di masyarakat. Hasil ini atau kegiatan ini sudah diinformasikan ke masyarakat, khususnya anak-anak, ya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Jadi alat ayunan ini, mainan ayunan ini sepi tanpa pengunjung. Selidik punya selidik, ternyata bentuk ayunan ini, model ayunan ini tidak disukai oleh anak-anak dan sebagian masyarakat kecil, para pengguna, ya.
mereka ternyata tidak menyukai, sehingga ayunan yang sudah dibuat disediakan oleh perangkat desa ternyata nganggur. Ya. Sebagai pengurus desa yang baik, kemudian pengurus desa melakukan analisis kebutuhan masyarakat. Artinya, ayunan seperti apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, setelah itu dilakukanlah analisis kebutuhan ayunan itu. Lalu ternyata kesimpulannya apa? Kita ingin mempertemukan apa yang diinginkan oleh masyarakat, ya, dengan apa juga yang dimimpikan oleh para pengurus desa. Ternyata titik temunya ada di sini. Jadi mereka ternyata dari hasil itu yang diminta itu cukup ada tali gantungan di mana saja, ya, tali gantungannya, dan ada ban diikat di situ, sehingga mereka nanti cukup naik di ban itu. Ya. Jadi cukup ada tali, ada ban, sudah murah ternyata keinginan mereka. Ya. Akhirnya apa yang diinginkan terwujud, sehingga anak-anak datang bermain. Ada yang bersepeda di situ, ada yang main ayunan di situ, ada juga yang kemudian sekedar berlari-lari di situ. Ya. Jadi tempat itu kemudian menjadi tempat bermain yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah, sudah, silakan sekarang berkomentar. Boleh ditulis di komen, tapi boleh juga bisa ketemu langsung dengan saya. Ya. Sudah tentu tidak dibatasi. Sebagai kelas inklusif yang biasa kita bangun, maka tidak ada pembatasan seseorang untuk bertanya berdasar agamanya misalnya, atau berdasar sukunya. Siapa saja boleh bertanya dan berkomentar. Ada juga ternyata yang berpendapat bahwa telah terjadi pemborosan di desa karena dia tidak melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu, sehingga dia membangun ayunan yang kemudian ayunan itu tidak berfungsi di masyarakat. Adik-adik sudah tentu kira-kira, ya, kalau hitungan saya, adik-adik sudah mengerti kira-kira kemana arah pembicaraan ini. Ya. Kalau satu pelatihan akan diselenggarakan, lalu tidak dilakukan analisis kebutuhan, maka peluang untuk gagal dari pelatihan itu mirip dengan kasus atau peristiwa yang tadi. Pertanyaan saya, barangkali nanti juga bisa jadi bahan diskusi kita, apa manfaat dilakukannya analisis kebutuhan sebelum diadakan pelatihan SDM. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.